Sial, udah jam segini tapi masih di pos 3. Gara-gara kesiangan nih naiknya. Kalau gini bisa telat sampai ke atas. Ucap Firsa yang berjalan seorang diri di Gunung Lawu. Gunung ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi para pendaki. Gunung yang terletak di antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini memang dikenal memiliki alam yang indah. Walaupun perlu tenaga ekstra untuk mendakinya. Karena tinggi gunung mencapai 3.265 mdpl. Firsa memang orang yang penyendiri. Dia lebih suka melakukan aktivitas sendiri ketimbang bersama teman-temannya. Baginya, melakukan perjalanan sendiri bisa membuatnya lebih tenang. Padahal, teman-temannya sudah membujuknya agar pergi bersama-sama. Tapi dirinya kekeh untuk mendaki sendiri. Ya, begitulah Firsa. Kalau sudah punya keinginan, susah sekali untuk diubah. Walau keras kepala, Firsa termasuk orang yang suka mengikuti relawan sosial. Pekerjaan yang tidak ada imbalannya namun membutuhkan tenaga, waktu, dan uang untuk melakukannya. Dia juga dikenal ramah pada orang-orang yang berada di sekitarnya. Sudah banyak gunung yang dia daki. Mungkin hampir semua gunung di atas 10.000 kaki yang berada di Pulau Jawa sudah dia daki. Termasuk gunung ini yang sudah dia daki ke-7 kalinya. Sebenarnya, selain ingin menikmati keindahan alam, pendakian ini dilakukannya untuk melupakan tunangannya yang meninggalkan dirinya dan lebih memilih laki-laki lain. Sialan, gumamnya setiap dirinya mengingat kenangan itu bersama mantan tunangannya. Sebuah kenangan yang tak lagi menyenangkan dan harus dilupakan. Di tengah perjalanannya tiba-tiba tetes air hujan dari langit mengenai hidungnya. Hujan, ucapnya pelan. Firsa pun berlari kecil untuk mencegah hujan yang semakin deras. Sebenarnya, dia bisa saja mencapai tempat perteduhan sementara. Namun dia takut hujan itu semakin deras dan dia belum sempat mendirikan tenda. Tetes air hujan turun semakin cepat. Rintik air sudah membasahi sebagian bajunya. Dia percepat langkahnya dengan tujuan bisa segera sampai di pos berikutnya. Namun baru saja memalingkan pandangan dari jalan setapak yang harus dilaluinya, Firsa melihat sebuah tenda kecil di tepi jalan. Siapa sih yang diriin tenda di jalur? Gumamnya dalam hati. Dihampirinya tenda itu dengan niatan numpang berteduh hingga hujan reda. Kalaupun tidak diizinkan, ya terpaksa dia harus melanjutkan perjalanannya. Dari jarak 3 meter, diperhatikan tenda tersebut. Terlihat di dalamnya ada seorang pria dengan kacamata yang jadul, sedang menyeduh minuman. Permisi mas, boleh saya numpang neduh? Saya kelupaan bawa jas hujan, kata Firsa pelan. Oh silakan mas, monggo, jawab pria itu. Makasih mas. Firsa memasukkan tubuhnya dan menyisakan kakinya untuk melepaskan sepatu gunungnya. Ini mas, disimpan di sini aja sepatunya biar nggak basah, kata pria itu sambil menyodorkan kresek hitam yang sangat tebal. Makasih mas, ucap Firsa untuk kedua kalinya. Setelah selesai membungkus sepatunya, Firsa membalikkan tubuhnya.
Diamatinya pria tersebut dengan kemeja kotak-kotak dan celana bahan berwarna krem, seperti pakaian orang-orang zaman dulu. Merasa tidak enak karena sudah 2 kali diberi bantuan, Firsa mencoba untuk membuka obrolan. "Ngedaki sendirian, Mas?" "Iya, Mas, lagi pengen sendiri," jawab pria itu singkat. "Oh, sama," sahut Firsa pelan. "Saya seduhin kopi ya, Mas," ucapnya sambil menuangkan air panas dari termos yang berada di sebelah kaki kirinya. "Makasih, Mas." Firsa semakin tak enak hati pada pria itu. Sudah diberi tumpangan untuk berteduh, dikasih kopi pula. "Hujannya tambah deras ya," kata Firsa kembali membuka pembicaraan. "Iya, Mas, bakal awet ini hujannya," balasnya. "Tahu dari mana, Mas? Kan langitnya udah gelap." "Saya sudah hafal, Mas," jawab pria itu sambil tersenyum. "Udah sering ya ndaki gunung ini?" tanya Firsa penasaran. "Enggak sih, baru 3 kali kok, Mas." Tiba-tiba bunyi perut Firsa memecah keheningan malam itu. "Laper, Mas?" tanya pria itu. "Ah, enggak kok, cuma bunyi doang. Biasalah," jawab Firsa malu-malu. Mengetahui jawaban dari Firsa yang tamak palsu, pria itu mengambil barang dari tasnya dan membukanya di depan keduanya. Sebuah bungkusan dari daun jati yang sudah mulai mengering. Dan setelah bungkusan itu dibuka, ada berbagai macam umbi-umbian yang telah dikukus. Mulai dari singkong, talas, rambak, dan pisang. "Monggo, Mas, silahkan dimakan aja," tawar pria itu sesekali lagi. Pikiran dan perut Firsa yang tidak sinkron membuat dirinya dengan sigap mengambil singkong rebus yang dihidangkan itu. Sambil malu-malu, dimakannya sedikit demi sedikit singkong rebus itu. "Enak, Mas, masih hangat juga singkongnya," ucap Firsa dengan mulut masih mengunyah. "Iya, itu singkong hasil panen sendiri. Kebetulan tadi baru saya panasin sebelum berangkat." "Kok ngedaki sendiri, Mas?" tanya Firsa kembali mencoba membuka pembicaraan. "Iya, saya lagi pengen menyendiri," jawab pria itu pelan. "Kalau Masnya?" "Sama, Mas, tapi saya juga lagi pengen ngelupain tunangan saya. Makanya saya naik gunung biar bisa lupain semua itu." "Emang kenapa sama tunangannya, Mas?" "Saya ditinggal dia. Dia lebih memilih pria lain. Makanya saya pengen ngelupain semuanya," jawab Firsa. "Oh, yang sabar ya, Mas." "Oh iya, saya Firsa. Kalau boleh tahu nama Mas siapa?" "Saya Sutopo, Mas," jawab pria itu. Mendengar nama yang sangat asing itu membuat alis Firsa naik turun. Setelah berkenalan, keduanya mulai berlanjut hingga pembicaraan lainnya. Hingga tak terasa waktu sudah hampir jam 10 malam. Firsa masih terjebak di tenda itu. Padahal niatnya hanya ingin singgah sebentar. Namun dikata apa, hujan yang turun tak berhenti dan semakin deras. "Tuh kan, apa saya bilang, hujannya bakalan lama. Udah berteduh di sini aja, Mas." "Wah, jadi nggak enak saya. Udah ngerepotin dari tadi," ucap Firsa. "Nggak apa-apa, Mas. Masih muat kok buat berdua," jawab Sutopo santai. Akhirnya Firsa pun memutuskan untuk bermalam di tenda itu. Sebenarnya, bila tidak ditawari pun, dia akan meminta izin untuk numpang bermalam di tenda itu. Ya daripada memaksakan melanjutkan perjalanan dengan jalan yang becek dan dingin. "Mas, bangun, Mas,"
Mata Firsa terbuka ketika dirinya merasa ada seseorang mengguncang-guncang badannya. Dan Firsa pun terkaget begitu mengetahui dirinya berada di dekat jalur pendakian. "Masnya sakit ya? Kok tidur di sini?" tanya beberapa pendaki yang kebetulan baru saja lewat jalur tersebut. Bukannya menjawab, Firsa masih kebingungan sama apa yang baru terjadi pada dirinya. Dicek jam tangannya dan menunjukkan pukul 10 siang. "Lihat tenda di sini nggak tadi?" tanya Firsa pada para pendaki itu. "Enggak mas, pas kita sampai sini cuma lihat mas yang lagi tidur. Tadi kami kira mas sakit atau kenapa-kenapa, jadi kami bangunin," jawab salah satu pendaki. "Oke, makasih ya." Pendaki itu sempat menawarkan untuk membantu Firsa turun. Hanya saja Firsa menolaknya dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Setelah beberapa menit ditinggalkan para pendaki itu, Firsa baru menyadari bahwa daerah di sekitarnya kering, sedangkan daerah lain masih basah karena hujan. Dan dia sempat terkejut begitu melihat kantong kresek yang membungkus sepatunya berubah menjadi daun pisang. Menyadari ada yang aneh dari tempat itu, Firsa pun memutuskan untuk turun dan tidak melanjutkan pendakian. Namun, baru berjalan sekitar 5 menit, dirinya bertemu dengan para pendaki tadi yang membangunkannya. "Loh, kok malah turun?" tanya Firsa kebingungan. "Iya mas, jalannya rusak. Susah banget dilewati. Kayaknya gara-gara hujan deras malam," ucap seseorang di antara mereka. Hal itu membuat dirinya kaget. Seandainya dia tidak berteduh di tenda itu, mungkin saja dia sudah masuk ke jurang atau tidak bisa turun karena jalannya rusak. Firsa baru menyadari bahwa mungkin yang ditemuinya kemarin bukanlah manusia, melainkan jin. Namun, jin yang baik. Entah bagaimana cara dia berterima kasih pada jin baik itu. Dia hanya bisa berterima kasih pada jin baik itu dari dalam hatinya.